Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismunandar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi kelas C, NIM 12180300124. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat masing-masing, di rumah masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman mahiriyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran, yaitu dengan menjelaskan salah satu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang Nuzulul Quran. Hadirin yang saya hormati, Nuzulul Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu yang berarti berasal dari kata nazala yang berarti turun, dan Al-Quran yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, ataupun yang artinya itu bacaan. Nah, dalam proses nuzul Quran itu terdapat 3 proses. Apa saja 3 proses tersebut? Yaitu yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Buruj, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Nah, setelah dari Lauhul Mahfuz, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke Bait Al-Izzah ataupun langit dunia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, langit dunia, yaitu secara langsung. Maka ketika proses yang kedua ini Allah menamakan atau disebut juga dengan inzal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang bunyinya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Nah, setelah dari Bait Al-Izzah ataupun langit dunia, yaitu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari Bait Al-Izzah pada hati Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui apa Allah menurunkan Al-Quran tersebut? Yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari langit dunia ataupun Bait Al-Izzah ke hati Nabi Muhammad itu, yaitu secara turun-temurun, seperti yang diriwayatkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai
195 yang berbunyi, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya ulangi. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril, dan diturunkannya itu secara berangsur-angsur dan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu selama 23 tahun, ataupun ada yang menyebut juga 25 tahun. Nah, Al-Quran diturunkan ketika saat bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ada yang menyebutkan juga Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 tahun, tetapi hanya di bulan Ramadan saja, atau hanya di bulan pada tanggal 17 Ramadan saja. Dan ada pula yang menyebutkan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun, dan pada mulanya itu dari 17 Ramadan. Nah, kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan atau kondisi pada saat pada zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, pada saat itu masyarakat Mekah juga itu masih banyak melakukan maksiat seperti mabuk, zina, ataupun yang lainnya seperti mengubur hidup anak kecil, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan sekaligus karena seperti yang kita ketahui, untuk mengubah seseorang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, namun untuk mengubah seseorang itu juga perlu tahapan dan perlu step by step. Oleh karena itu, pelajaran yang kita ambil dari proses turunnya Al-Quran ini adalah yaitu untuk membawa perubahan, maka tidak hanya dapat dilakukan secara instan, namun kita perlu melakukan proses-proses untuk mendapatkan perubahan tersebut. Nah, adapun hikmah yang lainnya diturunkannya Al-Quran secara periodik atau berangsur-angsur ini, yaitu untuk meneguhkan hati Nabi, yang kedua untuk memudahkan menghafalnya, dan yang ketiga untuk menetapkan hukum secara bertahap. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.